Anda kembali di iNews Siang, pemirsa Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini rencananya Polda Metro Jaya akan memeriksa Roy Suryo sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Henry Aprila di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang Henry, apakah Roy Suryo sudah tiba di Polda Metro Jaya? Ya baik, untuk saat ini tadi tepatnya di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Roy Suryo sudah mulai memasuki ruangan, tepatnya di Direktorat Umum Reses Kriminal Umum, maksud kami, untuk melakukan pemeriksaan. Di mana memang Roy Suryo ini sebagai terlapor yang juga nantinya akan menjadi saksi untuk melangsungkan klarifikasi. Dalam hal ini adalah pencemaran nama baik yang memang dilaporkan oleh pihak Jokowi. Yang kemudian memang rencananya memang kalau sebelumnya pemanggilan di pukul 9 pagi hari, namun memang Roy Suryo kembali ataupun tiba di Polda Jakarta ini untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan tim. Yang kemudian ini informasi yang kami dapatkan, ada sekiranya tim pengacara yang melakukan pendampingan selama proses pemeriksaan dan juga klarifikasi. Dalam hal ini adalah klarifikasi, ada 11 pengacara ataupun tim pengacara yang melakukan pendampingan untuk nantinya melakukan bantuan yang akan disampaikan terkait dengan data-data yang sudah dibawa. Karena sampai sejauh ini pun ada 26 bukti berkas-berkas yang sudah dibawa untuk nantinya melakukan klarifikasi. Bahkan juga tadi disebutkan oleh salah satu tim pengacaranya, yakni Ahmad Kozunuddin ini sendiri yang menyampaikan bahwa memang terkait dengan pemanggilan ini tentunya pihak dari pelapor sendiri ini akan mengumpulkan poin-poin di mana karena sebelumnya juga sudah ada beberapa saksi-saksi yang sudah dipanggil. Seperti halnya untuk informasi yang kami dapatkan, ini sudah ada pemanggilan dari Michael Sinaga selaku host dari Senanta Podcast yang dilakukan pada hari kemarin. Kemudian juga ada pun juga pemanggilan dari anggota tim pembela ulama dan juga aktivis atau TPUA yang sudah dilakukan pemanggilan sejak Kamis Mei 2025. Yang kemudian juga sampai sejauh ini pun ini Roy Suryo bersama dengan Dr. Hifa sedang dilakukan pemeriksaan. Hingga nantinya kami akan terus pantau sampai sejauh mana pemeriksaan akan terus dilakukan dan juga sampai mana saja hal-hal yang akan nanti disampaikan pada saat klarifikasi. Karena dalam hal ini memang maksud kami Joko Widodo, Presiden nomor 7, sebelumnya telah melakukan pelaporan pada tanggal 30 April 2025. Kembali ke studio. Oke, baik Henry, apakah tadi kan yang menyampaikan Roy Suryo sudah berada di dalam ruangan di Reskrim Polda Metro Jaya. Apakah ada hal yang disampaikan begitu sebelum ia masuk ke ruang penyidik atau ke ruang saat pemeriksaan?
Baik, untuk Roy Suryo sendiri ini memang sebelumnya kami mendapat informasi bahwa memang pemanggilan pada pukul 9 pagi hari. Yang kemudian memang Roy Suryo nampaknya tidak masuk melalui pintu yang di mana kami awak media menunggu. Namun Roy Suryo memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi melalui pintu belakang. Yang tentunya juga sampai sejauh ini pun kami tadi sempat melakukan doorstop ataupun mendapatkan keterangan pers yang disampaikan oleh tim pengacaranya bahwa sampai sejauh ini Roy Suryo sedang melakukan pemeriksaan yang juga didampingi ataupun dibantu dan juga didukung oleh Refli Harun selaku pakar hukum tata negara yang juga menyampaikan bahwa dalam hal ini juga Refli akan mendukung penuh di mana pada klarifikasi yang dilakukan oleh Roy Suryo pada hari ini. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana pengembangan nanti hasil dari pemeriksaannya. Terima kasih Andrea Aprila melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di mana Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya, Andika Dian Prasetyo, mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya, telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk anggapannya kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada juga digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI, dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat satu, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih, jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman, Selasa siang. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan orang. Saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab. Karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Joko Widodo mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Selengkapnya usai jeda di iNews Siang.